Oke, recording on. Terima kasih atas atensinya teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kali ini kita akan mencoba mempelajari ataupun di 49 proses grup dari PMBOK versi ke-6 dan kita recording di bulan Juli 2021, di mana untuk PMBOK versi ke-6 ini proses grupnya itu terbagi menjadi 5 proses grup, yaitu ada initiating, planning, executing atau eksekusi, monitoring dan controlling, lalu yang terakhir adalah closing. Sedangkan knowledge area-nya itu ada 10, terbagi menjadi satu integrations, scope, schedule, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, dan yang terakhir adalah stakeholder. Kita langsung saja untuk yang pembahasan yang pertama. Jadi ini sudah kita siapkan note-nya gitu, semuanya ini note, dan akan kita bahas satu persatu ini berada di area mana saja, di antara integration, scope, schedule, sampai cost, sampai dengan yang terakhir adalah stakeholder. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk di Project Integrations Management. Project Integration Management ini cukup lumayan banyak prosesnya, ada 7 dan itu tersebar di semua proses grup yang ada di Project Management. Yang pertama adalah otomatis memproses yang namanya develop project charter ya. Kita pindahkan ke sini. Itu berada di initiating sebagai awalan dari proses grup dari sebuah project management. Lalu selanjutnya untuk fase planning atau proses group planning itu hanya ada satu proses, yaitu mendevelop yang dinamakan dengan project management plan. Walaupun ini hanya satu, tapi di dalam planning untuk integration ini adalah men-tailoring dari semua knowledge management yang ada di bawahnya tersebut. Nah, selanjutnya adalah proses executing, cenderung hanya ada 2, yaitu direct and manage project work dan manage project knowledge. Ini kita geser saja. Ini di fase executing ya. Dan ini direct and manage project work, satu lagi di manage project knowledge. Oke. Selanjutnya untuk di fase monitoring dan controlling untuk project integrations itu ada kurang lebih 2 ya, yaitu diantaranya monitor and control project work dan satu lagi adalah perform integrated change control. Kita drag and drop saja. Ini monitor and control project work, satu lagi perform integrated change control. Dan untuk yang activity atau proses terakhir dari integrations yaitu pada fase planning, yaitu close project or phase gitu. Oke, itu untuk integrations. Kita selanjutnya masuk ke area scope project scope management. Project scope management ini ada 6 proses di dalamnya. Di antaranya yaitu 4 untuk di fase planning, dimulai dari plan scope, collect requirement, define scope, create PBS, atau work breakdown structure, tidak ada di executing dan tidak ada di initiating, juga tidak ada di closing, hanya ada di planning dan satu lagi di monitoring controlling. Itu ada 2, yaitu proses memvalidate scope dan lalu control scope. Kita langsung saja pindahkan satu-satu ya. Ini plan scope management berarti berada di fase planning ya. Lalu selanjutnya setelah plan scope management yaitu collect requirement. Collect requirement otomatis juga ada di fase planning ya, karena untuk mengumpulkan dari requirement untuk scope-nya tersebut. Lalu selanjutnya adalah memproses yang dinamakan dengan mendefine scope-nya tersebut ya. Ruang lingkupnya itu di-define. Lalu setelah di-define itu ada proses yaitu membuat work breakdown structure. Itu pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, listnya apa saja, itu create WBS tersebut. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa untuk di project scope management tidak ada di activity di proses executing. Lalu selanjutnya ada lagi di proses monitoring, yaitu memproses memvalidasi scope. Kita sambil pindahkan ya. Memvalidasi scope. Dan satu lagi adalah untuk mengkontrol scope yang sudah tadi kita validasi sebelumnya. Jadi ini ya, saling berhubungan satu sama lainnya. Setelah ada validasi, lalu dikontrol. Oke. Itu sampai dengan scope. Selanjutnya adalah schedule.
Di schedule ini total ada 6 proses, di antaranya ada 5 di planning, 1 di monitoring dan controlling. Itu control schedule. Kita langsung saja ya untuk yang di area schedule ini. Yang pertama adalah otomatis plan schedule management, yaitu untuk memproses planning schedule management. Selanjutnya adalah memproses define activity. Define activity dia kita di-define-kan agar sesuai kita listkan rencana aktivitasnya apa saja. Lalu kita mulai sequence-kan aktivitas-aktivitas yang sudah di-define tadi. Nah, setelah itu, tadi sudah kita sequence-kan, lalu kita buat estimasikan nih, estimate activity duration itu. Jadi, jangka waktunya kita hitung juga untuk di estimate activity duration. Yang terakhir untuk project school schedule management di fase planning adalah yaitu develop schedule. Nah, membuat schedule-nya tersebut untuk project tersebut. Lalu tadi sudah disebutkan bahwa tidak ada proses di dalam executing dan ada lagi nanti di control schedule untuk monitoring dan controlling gitu ya. Ini dia kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, setelah kita tadi membahas integration, scope, schedule, kita selanjutnya akan bahas di area cost. Cost ini total ada 4 proses atau activity di dalamnya, yaitu dimulai dari 3 di planning, yaitu plan cost management, estimate cost, dan determine budget. Lalu ada satu lagi di control cost. Jadi dia hanya berada di area planning dan monitor dan control saja. Tidak ada di initiating, tidak ada di executing, dan tidak ada di closing. Oke, kita langsung saja di drag and drop ya. Plan cost management otomatis dia ada di fase planning ya. Selanjutnya adalah memproses estimasi cost-nya tersebut. Dan setelah estimate cost, lalu dia juga mulai mendetermine budget yang sudah dilakukan estimasinya untuk project tersebut. Nah, adapun satu lagi activity adalah mengkontrol cost, itu berada di proses group, yaitu monitoring dan controlling. Oke, kita pas dulu ya. Setelah kita bicara tentang cost, kita juga akan masuk ke knowledge area selanjutnya, yaitu quality. Quality ini kurang lebih ada 3 proses atau 3 activity, terbagi di dalam 3 proses group, yaitu ada di fase planning, executing, monitoring, dan controlling. Dan semuanya ada 3 proses atau 3 activity tersebut tersebar merata masing-masing satu. Kita drag and drop-kan gambarnya, yaitu yang pertama plan quality management di fase planning otomatis ya. Lalu selanjutnya ada di manage quality. Kita drag and drop di executing. Lalu si control quality ini yang sudah kita manage itu ada di fase monitoring dan controlling. Itu untuk yang dinamakan dengan quality knowledge area. Setelah quality, kita bahas selanjutnya yaitu resource atau project resource management. Project resource management ini ada 6 activity di dalam proses group, di mana terbagi di planning, fase planning yaitu ada 2, fase executing ada 3, dan fase monitoring dan controlling itu hanya ada 1. Adapun untuk di fase planning yaitu adalah plan resource management dan estimate activity durations. Lalu selanjutnya di fase executing yaitu ada acquire resource, ada develop team dan manage team, dan yang terakhir ada di monitoring dan controlling yaitu control resources. Kita drag and drop dulu ya. Oke, ini di fase plan resource management. Ya, pas belum? Ya. Selanjutnya ada estimate activity resources, masih di fase planning. 2 di sini, lalu adapun untuk resource, 3-nya tuh ada di fase executing, yaitu acquire resource, develop team, dan manage team. Kita acquire resource di fase executing, oke pas. Lalu di develop team, kita geser ini, oke di develop team.
Selanjutnya ada manage team, itu masih sama di fase executing, itu memproses manage timnya. Ini kenapa? Sebentar dulu. Bentuk front. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah untuk kontrol resources ada di fase monitoring dan controlling. Nah, oke, setelah tadi kita membahas tentang yang namanya resources, kita bahas juga selanjutnya itu communication. Walaupun dia 90% project itu dihabiskan untuk communications, namun untuk activity sendiri hanya ada 3, simple saja, dan itu tersebar di executing, dan di control dan monitoring. Itu ada di plan communication management di planning, manage communication di executing, dan monitor communication di fase monitor dan controlling. Kita drag and drop ya. Kita nih untuk plan communication management ada di fase planning. Oke. Selanjutnya di manage communications ada di fase executing. Dan satu lagi monitor communications itu ada di monitor and controlling. Oke. Nah, untuk risk ini banyak nih, sama dengan integration juga ada 7, dan risk juga ini kurang lebih ada 7. Dia tersebar paling banyak itu berada di fase planning atau proses group planning, kurang lebih ada 5. Lalu ada 1 implement risk response di executing, dan monitor risk di monitor dan controlling gitu, proses group. Itu yang di planningnya itu diantaranya ada plan risk management, identify risk, lalu perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, lalu ada plan risk response. Kita mulai drag and drop ya untuk plan risk management ini, ya. Ini ada di fase planning. Oke. Kita lihat. Pas. Oke. Lalu untuk identify risk juga ada masih sama. Itu untuk fase di planning juga. Lalu ada perform qualitative risk analysis. Masih sama di fase planning, fase awal dari risk. Setelah kita bicara perform qualitative risk analysis, kita bahas juga atau kita melaksanakan yang namanya perform kuantitatif secara jumlah kuantitatif. Lalu ada juga yang selanjutnya itu plan risk response, dan ini activity terakhir di fase planning untuk knowledge area risk. Oke, kurang lebih ini ya gambarannya. Lalu seperti tadi kita sudah bahas, dia masing-masing satu berada di area monitor, control executing, dan satu lagi monitor dan controlling, yaitu implement risk response dan monitor risk. Oke, ini monitor dan controlling. Dan satu lagi yang tadi executing, yaitu implement risk response, dan terakhir yaitu monitor risk. Nah, setelah kita bahas project risk management, yang satu sebelum terakhir yaitu adalah project procurement management, di mana itu berada di proses group, ada 3 total, masing-masing di planning yaitu plan procurement management, lalu di executing yaitu conduct procurement, dan yang terakhir adalah control procurement yaitu di proses monitoring dan controlling. Kita lihat ini ada 3 activity, masing-masing satu. Nah, ini dia. Oke, pas. Oke, plan procurement management. Satu lagi di ini ya. Pas executing. Itu conduct procurement.
Nah, udah pas. Lalu yang terakhir untuk procurement adalah control procurement. Jadi proses setelah plan, lalu mengadakan procurement atau conduct procurement, dan yang terakhir jangan lupa adalah harus dikontrol juga procurementnya tersebut. Nah, yang setelah procurement, yang terakhir adalah stakeholder. Stakeholder ini total ada berapa? Ada 4. Dan masing-masing tersebar secara merata dimulai dari fase initiating, lalu planning, lalu executing, dan yang terakhir adalah di fase monitoring dan controlling. Namun tidak ada di fase closing untuk stakeholder tersebut. Dan kita langsung drag and drop saja ya. Ini identify stakeholder. Jadi bersama dengan proses integration atau knowledge area integration, dia ada di proses group initiating. Identify stakeholder. Oke, udah pas. Lalu selanjutnya adalah plan schedule engagement. Plan stakeholder engagement. Lalu selanjutnya ada di manage stakeholder engagement, ada di executing. Ya. Oke, dan yang terakhir adalah monitor stakeholder engagement, yaitu berada di proses group, monitoring, dan controlling. Oke, sudah semua. Ini kita sudah selesai membuat yang namanya table untuk project management process group dan knowledge area-nya. Total ada, kalau kita hitung itu ada 49 proses group, dan ada di proses grupnya ada 5, yaitu initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Lalu ada 10 knowledge area, dan ini 49 itu 49 prosesnya. Itu untuk PMBOK versi 6, kita recording di Juli 2021. Jika misalnya ada update, berarti akan berubah juga kurang lebih si table mapping ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah monitor, menyaksikan sampai dengan saat ini. Recording akan di-off. Terima kasih.